tinggal sendiri di sini nih. Sementara Gus Arya dengan Bang Rio mau ke Padepokan katanya. Ada keperluan genting ini. Ada sesuatu yang sangat genting ini. Mudah-mudahan Bang Udin di sini tidak ada gangguan ya dari preman-preman yang katanya sekarang ini udah merajalela, semakin merajalela ini. Mudah-mudahan Bang Udin, karena Bang Udin ini datang dari kebun ini mau ketemu teman-teman lama, saudara-saudara yang lama, ingin tenang gitu. Ya. Ini kameramen. Jadi Bang Udin sendiri di sini. Ya. Uyut nggak ada nih. Bung Laga nggak ada nih. Ini Bung Laga ini. Apa kabar Bung Laga? Masih Bung Laga? Subhanallah tabarakallah. Ayo masuk Bung Laga. Apa kabar Bung Udin? Alhamdulillah sehat Bung Laga. Ternyata rupanya takdir yang mempertemukan kita Bung Udin. Bukan ini Bung Laga ini. Ah iya ini Bung Laga sana. Ya tapi kan tidak masalah. Seperti? Spiritual memakai kalung emas tidak ada hadis ya sepertinya. Memang. Tapi dari mana? Ya nanti saya akan ceritakan Bang Udin. Tapi saya juga pengen tahu kabar Bang Udin. Sudah hampir setengah tahun tidak kelihatan batang hidung Bang Udin. Kemana saja Bang Udin? Tadi Bang Udin sebelum bertemu dengan Bung Laga, Bang Udin ini ngobrol sama Bang Rio sama Gus Arya. Bang Rio, Gus Arya, barusan dari sini. Barusan dari sini katanya mau menemui Bang Rio Lampung. Oh, ya wajar. Jadi Bang juga. Udin disuruh tunggu sebentar, hanya sebentar katanya. Iya. Ya. Bang Udin, Secara kebetulan ada Bung Laga ini. sekitar 1 bulan yang lalu, Bung Laga sempat bertemu dengan Neng Santi. Ingat tidak Bang Udin? Neng Santi saat Bang Udin jadi preman rajanya yang punya uang dulu. Kalau Santi, selalu ingat dengan Bang Udin. Karena Bang Udin ini, ya bagaimana ya? Itu merupakan orang yang selalu menemani suka duka Bang Udin di saat Bang Udin masih jahat dulu tuh Bung Laga. Iya, tapi persoalannya begini Bang Udin. Dia mau menemui Bang Udin, tapi dia tidak mau katanya kalau Bang Udin jadi spiritual. Kalau jadi preman, saya mau pulangan lagi katanya balik lagi dengan Bang Udin. Waduh, Bang Udin bisa malu nih Bung Laga. Malu dengan siapa? Sama Bang Rio Lampung, sama saudara-saudara kita yang lain. Ya kenapa mesti malu? Tidak usah malu lah. Yang penting Bang Udin ya berjalan apa adanya saja. Tidak usah ikuti apa namanya kata-kata mereka itu. Yang penting aji menggonggong kafilah tetap berlalu. Sebenarnya Bang Udin juga tertarik juga nih, apalagi mendengar nama Neng Neng Santi. Santi. Tapi bagaimana nih Bung Laga? Apa nanti mereka tidak tahu Ya. bahwa kita sudah ini lagi nanti? Ya, ya tidak ada masalah Bang Udin. Ya penting Bang Udin itu dapat uang. Neng Santi pulang keperlukan Bang Udin juga. Bukan, Bung Laga kok ngajak Bang Udin yang ke masa lalu Bang Udin? Ya apa salahnya spiritual tapi nyambi. Spiritual ya tetap spiritual. Waktu kita menjadi mencari uang, Tapi kayaknya nggak mungkin lagi nih Bung Laga kalau Neng Santi mau menerima kehadiran Bang Udin kembali. Bang Udin. Karena Bang Udin ya. sekarang ini sudah tidak punya uang lagi Bung Laga. Nah itu tadi. Neng Santi baru 1 bulan yang lalu ke rumah, ke gubuknya Bung Laga. Dia menanyakan apa kabar dari Bang Udin. Jawab Bung Laga, sudah hampir setengah tahun ini tidak pernah bertemu dengan Bang Udin. Dia juga bertanya, Bung Laga, saat ini Bang Udin sudah tobat atau belum? Sudah tobat, kata Bung Laga. Nah dia tidak mau kalau tobat. Ini persoalannya Bang Udin.
Jadi Neng Santi ada di mana sekarang? Neng Santi bisa kita ketemuin. Dia mulai tahu alamatnya, Tahu pula ke tempatnya. tahu tempatnya Bang Udin. Tapi syaratnya itu, syaratnya Bang Udin Botak ini jangan ikut-ikutan Uyut, ikut-ikutan Gus Arya, ikut-ikutan Bang Rio, ikut-ikutan spiritual yang lain. Jadi Bang Udin ini harus gimana nih Bang? Si Malakama nih Bang Udin. Bang Udin mudah untuk mendapatkan kalung emas ini, mudah Bang Udin. Yang penting ikut Bulaga saja. Bagaimana Bang Udin? Ya kalau memang sore ini bisa kita temui. Besok saja. Besok kita ketemui. Yang penting kalau ada Uyut, Gus Arya, Bario menanyakan kemana, apa ibaratnya Bang Udin, tanyakan saja, akan ikut seseorang. Tapi kalau sampai ketahuan mereka bakal memicu kita, musuhin kita nih Bang Aga. Bang Udin, segi pakaian tetap seperti ini. Mana mungkin mereka menyangka Bang Udin. Bagaimana nih? Seperti Ki Uyut. Ki Uyut itu menjadi spiritual, tapi pola pikirnya deso. Dia mau, nah kemarin sore itu Bulaga, Usaria Bario, Bulaga dengan Mahesa. Jadi Uyut ini mau melamar Reni, tidak punya uang. Bagaimana mungkin mau melamar, mau menikah dengan si Reni kalau tidak punya uang? Ya tadi memang sempat diceritakan dengan Gus Arya dengan Bang Rio tadi. Katanya Uyut jatuh cinta lagi sama tadi Neng Reni kan. Nah, Berarti masalahnya nggak ada uang. nggak ada uang. Bang Udin juga kalau ingin mendapatkan Neng Santi, ya kalau tidak punya uang, mau makan apa? Benar juga tuh Bung Lor. Hidup di hutan. Karena Bang Udin sudah hampir 7 bulan ada di kebun, hasil nggak ada. Taruhlah nanam padi. Dia beberapa kilo, berapa ton. Tenaga kita terkuras Bang Udin. Jadi kita harus mencari jalan pintas saja Bung Lor ya. Masuk belakang begini. Tapi jangan ceritakan dengan Gus Arya, Bang Rio, Mak Dato, Ki Uyut, ataupun Mak Tompong, jangan diceritakan. Yang penting ikut seseorang yang ingin mencari pekerjaan saja. Mereka tidak akan curiga. Bagaimana menurut Bang Udin? Baik, besok kita temuin namanya Santi. Besok kita temuin. Kita temuin yang Santi. Kalau memang dia masih mau sama Bang Udin, Bang Udin akan kembali mengikuti apa kata Neng Santi. Iya Bang Udin. Sayang Bang Udin, 1001 mendapatkan yang Santi itu. Benar. Karena sedikit banyaknya Neng Santi itu dalam suka dan duka itu Bang Udin dia selalu ikutin Bang Udin. Kita tinggalkan keadaan susah sengsara. Tidak usah kita ikuti jalan mereka. Nah, agar mereka tidak mengetahui kalau Bang Udin ini ikut Bulaga, ya seperti apa adanya saja, pakai peci. Kita harus bersikap biasa seperti Seperti biasa, jangan terpengaruh oleh pembicaraan Gus Arya, Bang Rio, Ki Uyut, tidak usah Iya benar. dibahas lagi mereka. Kalau Bang Udin bisa bersatu dengan Bulaga, kita akan mudah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya Bang Udin. Ya daripada ke kebun, Benar. nanam sayur mayur, Benar, tidak ada benar. apa-apa. Tampaknya Bang Udin tertarik juga dengan kata-kata Bulaga. Bulaga tidak memaksa Bang Udin, tapi pikirkanlah matang-matang. Nanti malam Bang Udin pikirkan matang-matang baik dan tidaknya. Ya kan? Ya, benar. Kalau memang kata Bang Udin itu baik, bagus, monggo ke Bulaga. Ya kalau Neng Santi tetap bagus ini Bang. Persoalannya bukan itu Bang Udin. Neng Santi itu mau lagi kembali ke pelukan dari Bang Udin Botak. Kalau Bang Udin Botak tidak menjadi spiritual.
Tapi kalau mana Bang Udin jadi spiritual, Neng Santi nggak mau. Tidak mau Bang Udin. Masa iya gara-gara spiritual terus Neng Santi lepas dari pelukan Bang Udin? Jadi bagaimana nih? Kita Ya berangkat aja. terserah Bang Udin. Jangan tunda lagi. Kita Terserah berangkat. Bang Udin saja. Kata Bang Udin, ayo ikut Bulaga, tapi Ah. Bulaga minta Sore ini. pendapat dari Bang Udin, jangan cerita-cerita dengan mereka. Kita jangan nunggu hari esok Bung Laga. Kalau memang mau ini hari ini, ayo. Kalau Bung Laga memang mau, Kalau begitu, temui Neng Santi. kita temui Neng Santi. Ayo. Ya. Ya sekarang juga. Jadi jangan tidak usah berlarut. Kalau Bang Udin memang Hah? kebelet dengan Neng Santi. Nah kalau memang bisa, begini Bang Udin, saran Bulaga. Mereka kan akan menanyakan kemana keberadaan dari Bang Udin Botak. Seandainya bertemu dengan Bang Rio, Gus Arya, Ki Uyut, jawab saja. Saya akan mencari pekerjaan yang halal gitu saja. Sudah. Saya mengerti itu Bung Laga. Nah, Kalau urusan bicara seperti itu, Bang Udin sudah terbiasa itu. Bang Udin kenal dengan Mahesa. Yang katanya punya uang banyak itu. Punya uang banyak. Dia pundi-pundi tempat kita untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya Bang Udin. Tugas kita banyak Bang Udin. Belum keris yang ada di Mbak Datuk. Kalau kita miliki, kita akan diupah 500 juta oleh Mahesa itu. Banyak uang gitu, Bang. Nah, uang banyak, Neng Santi tidak akan lari kemana-mana. Akan lari keperlukan dalam buayan dari Bang Udin ini. Jadi jangan disia-siakan Bang Udin. Mulai tidak memaksa Bang Udin. Tapi kalau seperti ini kehidupan Bang Udin, hidup di hutan, bercocok tanam, dapat apa Bang Udin? Benar. Mending kita mencari uang itu, mencari dengan cara instan. Sekali lagi saya tidak memaksa Bang Udin. Pokoknya hari ini atau besok kita temuin Neng Santi. Besok saja Bang Udin. Ya. Jadi kalau kita hari ini akan terbaca oleh mereka. Tapi kalau besok mereka tidak akan menyangka kalau Bang Udin ini ikut Bung Laga. Tapi benar nih Bung Laga. Kalau Santi masih mau menerima Bang Udin, bila mana Bang Udin tidak menjadi spiritual. Bang Udin, ya ini untuk langkah awal, ya. Ini emas ini 50 gram Bang Udin. Emas ini 50 gram saya akan berikan kepada Bang Udin. Tapi jangan cerita dengan siapa Bang Udin, ya. Untuk langkah awal, kalau Bang Udin memang benar-benar bukan hanya kalung emas ini Bang Udin, bukan hanya kalung emas, tapi emas-emas batangan, ya, lebih dari Neng Santi bisa kita dapatkan. Ini kalau dijual 50 gram. Kalau untuk mencari uang 60 juta, cepat Bang Udin. Lekas dan sesegera mungkin Neng Santi itu dilamar oleh Bang Udin. Sini Bung Laga. Ya, Sini. ini suatu tanda bukti bahwa Bung Laga tidak main-main Bang Udin. Jadi ini sebagai jaminan Bung Laga ya. Bukan jaminan, saya beri dengan tulus mulus kepada Bang Udin. Berarti Ya kalung kan? ini harus Bang Udin pegang tangan Bang Udin, karena Bang Udin mau memberikan ini kepada Neng Santi. Nah, berikan kepada Neng Santi. Bagaimana caranya Neng Santi akan terbelalak melihat emas ini? Benar. Nah, nanti setelah itu ikut Bung Laga, kita bergabung dengan Mahesa, kita akan mudah mendapatkan pundi-pundi uang itu. Ini baru awal Bung Laga ya. Ini baru awal. Nanti Bung Laga akan minta transfer lagi kepada Mahesa senilai 100 juta untuk modal perjalanan kita. Baik. Nah, kalau begitu, mumpung Bang Rio, Gus Arya, Ki Uyu tidak ada di sini, lebih baik kita tinggalkan saja mereka. Kita mencari arah. Tapi hari masih hujan nih Bung Laga. Hah? Ini masih hujan ini. Mudah Banyak. saja Bung Laga, walaupun mereka datang nanti kita pura-pura baik saja. Tapi PR kita banyak. Yang pertama, keris pusaka yang ada di Madatu harus kita miliki. Kalau urusan seperti itu Bung Laga, nanti itu Bung Laga. Iya, setelah nanti Bang Udin miliki,
Tugas yang kedua keris. Yang ketiga kita fitnah mereka. Kita adu domba mereka, divide et impera. Tapi Adu ingat domba Bung Laga, sama spiritual. Bung Laga tadi cerita bahwa Mahesa pundi-pundi uang buat kita. Iya, kalau tidak percaya ini kan diberikan Mahesa. Bang Udin butuh bukti. Sebelum Bang Udin kerja, Bang Udin butuh yang namanya uang dari Mahesa. Kalau tidak percaya tidak mungkin Bung Laga berikan emas tersebut, berantai emas itu. Itu 60 jeti cepat Bang Udin. Ya bukan masalah ini Bung Laga. Apalagi? Sekarang masalahnya begini Bung Laga ya. Katanya Mahesa itu pundi-pundi uang. Iya. Bang Udin mau melakukan pekerjaan itu sebelum apapun yang pekerjaan yang akan Bang Udin lakukan, bila mana kata orang itu sekarang DP Bung Laga. Kalau untuk DP, besok nanti malam akan saya telepon saja Mahesa. Tolong Bahwa Bang Udin telah bersatu dengan kita. Tolong Bung Laga katakan dengan Mahesa, Bang Udin mau kerja kalau ada DP. Iya, siap. Tapi kalau ikut Uyut, dia sudah Uyut. Udah lah, nggak usah ikut cerita. Rio ya. Ikut si Marpel, si Gus Arya. Ya carry terus hidup kita. Ya kan? Mau makan apa? Kalau kita punya istri nanti terus hidup menjadi spiritual, 9 bulan Bang Udin di kebun. Hah? Nyamuk yang gigitin Bang ya Udin. nyamuk yang makan tiwul. Iya bener. Sekarang ini hamburger, itu makanan kita. Kalau tiwul, gaplek, sudah Bang Udin. Tidak usah ikuti spiritual lagi. Apa Bung Laga tidak bisa menghubungi Mahesa sore ini? Bang Udin, Mahesa itu dalam keadaan sibuk. Tapi kalau Ba'da Isa nanti, saya yakin Mahesa akan mengangkatnya. Dia lagi di hotel saat ini. Tapi kalau keuangannya, Bung Laga telah merasakannya berapa kali. Akan tetapi Bang Udin, ada akan tetapinya. Garis kurung. Pandai-pandailah kita bersandiwara depan mereka. Jangan belum apa-apa Bang Udin depan mereka mengatakan hal ini. Bocor. Kalau urusan mereka tuh Bung Laga, nggak usah Bung Laga khawatir. Bang Udin bisa mengelabui mereka. Berarti sudah nyambung Bang Udin. Iya. Tapi yang kudu hati-hati Bang Udin. Uyut punya tongkat emas, tongkat sakti. Kita jangan lupa, kita jangan anggap remeh Uyut itu. Kita jangan pandang sebelah mata Uyut. Belum lagi mustika-mustika Gus Arya dari Laut Pantai Selatan. Belum lagi senjata-senjata keramat mustika dari Bang Rio. Kalau senjata-senjata pusaka dari Uyut, Bang Udin bisa. Di saat dia tidur, Bang Udin ambil bisa. Kalau Uyut. Bukan itu saja Bang Udin. Saat ini Uyut punya ilmu terawangan. Maka untuk itu ya, jalan satu-satu jalan keluarnya, kita adu domba mereka ini. Dan mereka akan gontok-gontokan Bang Udin. Kalau masalah Uyut, ini Bung Laga ya. Ini Bang Udin cerita nih. Kalau sudah kita kasih perempuan yang namanya Uyut, sudah. Itu kalau urusan Uyut, biar Bang Udin yang ngatur. Kemarin sore. Makanya kataku tolol Uyut itu. Tolol cengek Bang Uyut. Mau saya berikan emas, ya, gelang untuk melamar Reni, karena Reni permintaan luar biasa. Dia minta lenong ataupun golek. Tapi jawab Uyut, uang tidak barokah. Munafik Uyut itu, munafik. Ya dari mana Uyut mau mendapatkan uang sebanyak Dia itu? tidak mau uang haram. Persoalannya, mau melamar Reni, tidak cukup kupinang kau dengan bismillah, tidak cukup. Mau minta kesehatan badan aja, urut Bang Udin terus yang urut Uyut itu. Astaga. Mana gimana dia mau bayar orang tukang urut? Nah, itu saja. Apa bagaimana kita bisa? Jangan sampai berlarut. Saya takut mereka akan mendengar ucapan-ucapan kita. Jadi begini Bung Laga. Ah. Masalah Mahesa, katanya Mahesa gudang uang daripada kita. Benar itu? Inti persoalannya, ya, kenapa jor-joran Mahesa mengeluarkan uang digelontorkan untuk kita? Dia ini, kalau sesama spiritual saling gontok-gontokan, pecah belah, carut marut mereka ya, sudah pasti akan lemah kekuatan Rei Lampung si Berdebah Kutu Kepek Kecampit itu. Benar. Ya kan? Setelah mereka lemah, ekor telah kita habisi, baru kepalanya. Lagi juga Bang Udin juga sudah mulai ingat sama mereka. Nah, sedangkan harta kekayaan, perkebunan sawit Bang Rey, persawahan, perladangan, bukan itu saja, bahkan rumahnya senilai 5 triliun. Bagaimana tidak kepincut Mahesa itu? Benar.
Walaupun Mahesa menghabiskan uang 100 miliar, tidak apa-apanya. Yang penting nanti kita mendapatkan harta kekayaan dari Re itu. Ya walaupun pengalaman kita hartanya banyak. banyak, walau katanya kebun sawit Bang Re banyak, ya itu kan punya Bang Re. Bang Udin, ya, memang punya risik campit itu memang benar ya. Tapi bagaimana caranya itu kita miliki dengan cara sabotase. Bang Udin akan kebagian, saya yakin itu akan kebagian 10 hektar untuk bagian Bang Udin botak. Bisa bikin pila bersama Neng Santi. Saya tidak membujuk Bang Udin, ini ada di hati Bang Udin. Saya takut nanti gara-gara bujukan Rayu Bulaga. Bukan Bang Udin. Ya sudah, pokoknya besok kita berangkat atau sore ini kita berangkat nanti. Nah, masalah peci, pakaian Bang Udin sebenarnya agar mereka lebih percaya, pakai sarung saja Bang Udin. Tidak mungkin mereka menebak kita akan brutal Bang Udin. Ah, kalau guru besar ya, Uyut, Bang Rio itu. Saya tahu Bang Udin. itu Bang Udin masa orang- lalu Bang Udin saya tahu. Dulu rajanya uang, rajanya dolar. Sampai saat ini Prabu masih brutal dia. Tapi Neng Santi paling tidak mau kalau Bang Udin jadi spiritual. Ada surprise untuk Bang Udin. Berarti kita ini Bang Udin, ada surprise. Saat ini ya, rambut mayang dari Neng Santi sengaja dipotong seperti wanita saat ini. jadi Neng Santi Sani ini pun belum menikah sama sekali. Belum menunggu kehadiran kedatangan Arjunanya. Karena dia yakin Bang Udin akan lari ke pelukannya kembali. Saya sempat takjub saat itu Bang Udin. Bang Udin dengan Neng Santi bagikan Rama dan Sinta, bagikan Romi dan Juli. Seolah-olah tidak pernah terpisahkan oleh keduniawan ini. Bang Udin nggak akan terpisah sebenarnya Bang Laka. Kalau nggak dengan yang Bang Re itu. Bang Re selalu membujuk, memaksa Bang Udin sehingga Bang Udin tinggalkan Neng Santi, tinggalkan segalanya. Setelah Bang Udin tinggalkan segalanya, apa itu Bang Udin? Nah, Hah? itu kan Tinggal di kebun. masih mending Uyut. Makanya Uyut saya dendam dengan Uyut itu. Bulaga enak katanya, brutal Ustadz, brutal Kiai. Lo ente Uyut ya, diberikan perkebunan persawahan untuk bercocok tanam cabai, tomat, singkong. Itu kan lahan Bang Re, enak Uyut. Nah kalau kita, Benar. berarti seolah-olah kan tidak adil dong. Ya saya lihat juga tadi ketemu sama Gus Arya. Bang Rio badannya gemuk-gemuk, sementara Bang Udin semakin kurus. Sok menapik mereka itu. Iya. Berarti kan enak hidup mereka. Ya gimana tidak enak, nada di bawah, tidak pernah memberi mereka, tidak pernah mereka itu mengharapkan belas kasihan. Apa itu spiritual? Tapi kan setidaknya dari Bang Ray ada tuh Bung Laga. Iya saya jawab kemarin ya. Kok Bung Laga spiritual mendapatkan emas? Iya kerja kan, Bung Laga punya akal bulus, kerja banting tulang, jangan mengharap di bawah. Benar. Sekali-kali di atas dong. Ya, Nah. benar. Bagaimana kita berusaha? Jangan sore-sore Bang Udin, kita masih ada jadwal berikutnya. Tapi nanti kalau mereka datang, ya kita biasa saja Bung Laga. Iya. Seperti tidak terjadi sesuatu ini. Ya kita Nah, itu biasa-biasa tadi. saja lah. Ya Bung Laga tampak seperti dulu, biasa-biasa saja dengan Bang Udin. Jangan kita obrol masalah Neng Santi. Tapi begini Bang Udin, Mahesa pun perlu bertemu dengan Bang Udin agar dia percaya apakah hati Bang Udin setengah-setengah atau bulat telur untuk ikut bergabung. Bilang dengan Mahesa, kalau mau temu Bang Udin, bawa uang. Kalau urusan pusaka sama Datuk, urusan kecil itu. Bang Udin, ya jangan ragu. 20, 50, 100 sampai 1 miliar. Saya ya, nah iya, sebenarnya lumbung kita, Mahesa ini. Dia pundi-pundi uang kita. Aslinya racun yang mematikan itu seharga 200 juta. Bukan 300. 100 saya ambil untuk modal. Iya kan? Iya kalau jujur-jujur makan apa kita? Ya benar. Dia berani menggelontorkan uang 300 juta itu. Bukan Bung Laga. Kalau Neng Santi setelah datang Bang Udin nanti membawa kalung ini Bung Laga, angka bahagianya dia Bung Laga. Pasti dia bahagia. Bukan bahagia-bahagia lagi.
Apalagi kalung ini kuberikan secara langsung kepada lehernya Neng Santi. Ini baru kalung, ya. Nanti cincin. Benar. Kalau perlu, jangan sampai Neng Santi keluar rumah lagi. Ya Bang Udin. Kita jangan kuat-kuat mulai ngomongnya. Takutnya Bursa Arya sama Bang Rio ini datang ini. Katanya nggak lama ke Padepokan ini. Iya. Kita jangan kuat-kuat ngomongnya Bung Laga. Ya walaupun dia datang, soalnya kita tidak tahu. Iya, biasa-biasa saja lah. Obrolan yang lain Iya. agar mereka ini tidak percaya masalah obrolan kita. Obrolan mereka tadi, sholat nggak Bang Udin? Sholat. Apalagi Bang Rio tadi? Sholat di kebun Bang Udin, sholat nggak katanya? Iya benar Bang Udin ya. Emangnya hidup ini mau sholat terus? Nah, itu tadi. Iya benar. Kalau tidak ikhtiar, tidak mencari, dari mana uang Iya. datang? Hah? Ada hujan emas dari langit. Kalau Enak tidak mereka mencari. ketawa-ketawa. Saya dengar tadi ada neneng, kata neneng cinta neneng. Senyum, Saya besar ya. tahu ya. Aku kamu dari Riyadh, dari Purwakarta. Saya pun tahu. Tahu saya. Hah? Jurus-jurus mereka itu memang Tapi mempesona, nggak saya ada tahu. pernah. Apalagi Uyut, ya. Nah, ini Bisit, Uyut ya. Uyut ini yang tidak masuk akal. Mbok ya sadar diri dong ya. Selama ini dia ini kan enak. Dia enakin maksudnya. Ya kalau diberikan emas terima saja. Depan Rio, depan Gus Arya seolah-olah tidak terima ya. Ya datanglah ke Gubuk Bulaga. Tapi bagus. Diam-diam lamar ini tuh. Bagusnya seperti itu saja Bung Laga. Biarkan dia jadi spiritual kalau Uyut. Nggak, udah kita bila mana dia dapat perempuan lagi, kasihan juga. Nggak kok lagi nanjak saya. itu. Kemarin sampai menuduh saya. Jangan-jangan katanya Bulaga yang mengambil cabai saya. Yot, cabai paling mahal 100.000 dapat apa? 1 kilonya. Benar. Sampai kemana uang 100.000? Kita jangan ngurusin masalah pisang, masalah cabai, jangan. Mahesa ini pundi-pundi uang buat kita. Nah, ada juga. Waktu menjadi spiritual, 60 botol madu kuning, madu hitam saya kubur dalam tanah. Saya tanam dalam tanah. Tidak mungkin tahu mereka. Itu seandainya ada salah satu di antara kita terluka ataupun ingin berhubungan badan dengan Neng Santi, saya punya madu hitam, madu kuning. Benar, benar. 60 botol. Besok kita bawa tuh Bung Laga. Besok kita bawa untuk jaga-jaga kita. Jadi ini hujan udah reda nih Bung Laga. Jadi gimana nih Bung Laga? Ya, begini saja. Yang penting atur bagaimana cara bagusnya, ya. Bagaimana agar jejak-jejak dari Udin Botok ini tidak terbaca oleh mereka. Sehalus mungkin Bang Udin. Berupaya mainkan topeng-topeng kepalsuan. Berarti kita ini musuh dalam selimut buat mereka. Memang itu tujuan kita ini. Dengan mereka kita fitnah satu sama lain. Kita jelek-jelekan Uyut depan mereka. Depan Gus Arya, depan Bek, depan Madatu, Mata Ompong, kita jelek-jelekan mereka satu sama lain. Mereka ini akan gontok-gontokan, akan perang, ya kan? Kita nonton saja Bang Udin, tidak usah ikut kita. Setelah mereka lemah lunglai sekarat, baru nyahok kita bikin modar mereka. Udah, begini Bung Laga. Kalau di depan mereka peci kita pasang. Iya. Kalau di belakang mereka ikat pinggang kita. Nah itu pasang. tadi. Ya sudah. Sore ini sudah hujan. Kita pamitannya. Tapi ingat ya. Jangan sampai berulang. Ingat tapi ingat Bung Laga. Ya. Mahesa. Hati-hati pokoknya. Ya. Main secara halus mungkin. Jadi Bang Udin malam ini Ya. tidur tempat Bung Laga ya? Ya. Ya.